Eh, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 59. Kita dengarkan pembacaan suratnya. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, itu surat An-Nisa ayat 59. Kita baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, beriman. Ati'u, taatlah kamu Allah, wa ati'u, dan taatlah ar-rasul, Rasul, dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Kita masuk ke pembahasan terkait dengan isi kandungan. Pertama, dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Nah, jadi perintah yang pertama adalah taatilah Allah dan Rasulullah. Jadi cara menaati Allah dan Rasulnya adalah pertama dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahannya, menghafalnya, kemudian mengikuti perintah-perintah Allah. Yang utama adalah sholat, ya puasa, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu mengikuti Rasul bagaimana caranya? Dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau seseorang dari bangun tidur sampai tidur lagi mengikuti cara Rasulullah, maka insya Allah dia pasti masuk surga, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perintah untuk menaati ulil amri. Siapa ulil amri? Itu adalah pemimpin, tapi dengan syarat dia seorang yang muslim, dia melaksanakan sholat. Jadi tidak boleh kita mengikuti pemimpin yang tidak taat kepada Allah, ya. Karena kaidahnya tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia bermaksiat kepada Allah. Jadi kita harus mengikuti ulil amri selama dia takut kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, dan mengajak kepada kebaikan. Seperti itu ya. Kalau seorang yang baik, pemimpin, dan mengajak kepada keburukan, maka diingatkan, dinasehati dengan baik. Gitu. Bisa jadi dia sedang hilaf. Kemudian yang ketiga, syarat ulil amri ditaati haruslah beragama Islam lahir dan batin. Maksudnya apa? Secara lahir ya dia mengucapkan syahadat. Kemudian secara batin dia memang yakin kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Yang keempatnya adalah jika ada perbedaan maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, Rasul, dan Sunnahnya. Jadi karena setiap permasalahan umat manusia itu sudah ada jawabannya, yaitu jawabannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu adalah pengembangan-pengembangan, karena dasar-dasarnya itu sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu jadi yang dibahas oleh Al-Quran itu bukanlah hal-hal yang sepele. Misalnya bangun tidur itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Itu artinya bahwa bangun tidur itu bukan hal yang sepele. Kita seringnya telat bangun tidur. Nah, ini bukan hal yang sepele. Telat bangun tidur itu berarti bukan hal yang sepele. Itu fatal. Makanya coba perbaiki hidup kita, ikuti sunnah-sunnahnya. Bangun sebelum subuh, sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, dan lain sebagainya. Kemudian tolong menolong
pada hal yang disepakati dan toleransi pada terhadap hal yang berbeda. Jadi eh, dalam perbedaan di dalam kehidupan manusia itu pasti ada. Jangankan kita, zaman sahabat saja itu terjadi perbedaan. Ketika Al-Quran mau dibukukan, ada sahabat yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau sudah sepakat, maka itu harus saling tolong menolong. Tetapi kalau berbeda pendapat, maka itu harus toleransi. Jangan jangan gara-gara hal yang sepele, gara-gara kunut, jadi pasea, gara-gara doa setelah sholat, jadi pasea. Itu adalah hal-hal yang furu, hal-hal yang cabang. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan akidah, nah ini yang perlu kita selesaikan. Tetapi kalau hal-hal yang masalah berkaitan ibadah yang sunnah seperti itu kita harus berlapang dada, toleransi. Dan tidak ada toleransi dalam beragama, maksudnya tidak ada toleransi dalam kemaksiatan. Kalau misalnya ada teman kita yang Kristen, kemudian kita mengucapkan selamat Natal, nah itu gak boleh. Ini melewati batas. Toleransi yang dimaksud dalam Islam itu kita tidak boleh mengganggu orang lain sedang beribadah, ya itu tidak boleh. Tetapi kalau kita mendukung berarti kita mendukung kesesatan mereka. Ya, jangan mengucapkan selamat Natal. Selamat ulang tahun juga, hati-hati ya, kita jauhi budaya-budaya orang-orang kafir seperti meniup lilin, apalagi kalau harus melempar atau menceplok telur ke kepalanya. Itu adalah sesuatu perbuatan jahil. Tahu perbuatan jahil, jahiliyah? Bahkan zaman jahil saja itu perbuatannya nggak ada. Berarti bisa jadi kita itu lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah dulu. Gitu ya. Nah, hati-hati. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia karena kata Rasulullah, tanda keislaman seseorang adalah dilihat dari perbuatan yang buruk atau perbuatan yang sia-sia. Jadi keislaman seseorang itu seberapa jauh dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Semakin banyak perbuatan sia-sia kita lakukan, maka semakin buruk keislaman kita. Gitu. Ada satu surat lagi, surat At-Taubah, tetapi tidak kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, tetapi tugasnya yang sekarang adalah silahkan pelajari cara membaca surat Al-Maidah ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 59, kemudian dikirimkan voice note ke Wapri ya, ke WA saya gitu ya. Seperti itu. Salah satu dua surat ya, dengan dua voice note yang berbeda gitu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.